Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ingin melangkah bersama dengan Tuhan, menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan berkatilah waktu ketika kami akan bersama juga merenungkan sebagian dari firman. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini dilandasi dari Keluaran pasal 39 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Saya akan membacakan bagian ayat 32 dan ayat 43. Bapak Ibu nanti boleh membacanya secara lengkap. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan untuk kemah suci, kemah pertemuan itu. Orang Israel melaksanakannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melaksanakannya. Ayat 43. Musa melihat segala pekerjaan itu. Sesungguhnya mereka telah melaksanakannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melaksanakannya. Lalu Musa memberkati mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang pelari yang bernama John Stephen Akhwari. Ia adalah atlet terkenal dari Tanzania. Dan salah satu kisah yang menarik dalam kehidupan seorang John Stephen Akhwari adalah ketika ia mengikuti pertandingan pada Olimpiade 1968 di Meksiko. Saudara, meskipun ia tidak meraih satu medali pun, tetapi hari itu ia menjadi pusat pemberitaan media. Dalam pertandingan itu, John Stephen Akhwari menjadi atlet terakhir yang mencapai garis finish lari maraton pada Olimpiade itu dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam 25 menit 27 detik. Padahal pemenangnya hanya membutuhkan waktu 2 jam 20 menit 26 detik. Saudara, apa yang terjadi sehingga John Stephen Akhwari harus menempuh waktu yang jauh lebih lama dari sang pemenang? Saudara, ternyata saat pertandingan itu sedang berlangsung, John Stephen Akhwari ini mengalami cedera. Tetapi ia tidak menyerah. Dia tetap berlari sambil berjuang mengatasi rasa sakit yang dialaminya. Ketika para wartawan pada waktu itu bertanya kenapa ia terus berlari melanjutkan pertandingan itu meskipun kondisi fisiknya tidak memungkinkan, Saudara, John Stephen Akhwari menjawab, negara saya tidak mengirimkan saya sejauh 10.000 mil hanya sekedar untuk mengawali perlombaan. Mereka mengirimkan saya untuk menyelesaikannya. Saudara, kalimat yang luar biasa terlontar dari seorang atlet yang sejati. Ia diutus bukan hanya untuk mengawali perlombaan, tetapi juga untuk menyelesaikannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam bagian yang kita baca ini, di mana mereka pada waktu itu mendirikan dan menyelesaikan kemah suci di tengah situasi yang tidak mudah untuk mereka jalani. Tetapi hal yang luar biasa adalah bahwa dikatakan dalam ayat 32 tadi, mereka melaksanakannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mereka berjuang, mereka dengan daya upaya mereka mengusahakan untuk bisa menyelesaikan pembangunan kemah suci itu.
Saudara, di tengah tantangan itu mungkin ada pilihan mereka bisa menyerah. Tetapi tidak demikian yang mereka lakukan. Sampai di ayat yang ke-43 tadi, kita membaca bahwa Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya mereka telah melaksanakannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara, mereka menyelesaikan apa yang menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab yang telah mereka terima. Jadi berbicara tentang apa yang kita terima bukan hanya di awal, tetapi kita harus berusaha dan terus berusaha untuk bisa menyelesaikan apa yang telah dipercayakan kepada kita sampai selesai dan dengan baik. Saudara, kiranya bagian firman Tuhan ini terus mengingatkan kita, bahkan memotivasi kita. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita hari ini? Apakah itu di dalam pekerjaan kita, apakah itu di dalam pelayanan kita, ataupun tugas yang lain. Mari saudara, kita menyelesaikannya dan melakukannya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami kembali bagaimana kami bisa menjadi orang-orang yang melaksanakan tugas tanggung jawab kami, bukan hanya di awal, tapi sampai akhir dan seturut dengan kehendak dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.